Shift 2 Akuntansi NIM 186220166 Universitas Muhammadiyah Tangerang. Nah, dalam memenuhi tugas perkuliahan Medlit pertemuan ke-9, saya akan membuat video tentang penjelasan uji asumsi klasik pada analisis regresi linier berganda, dan juga tutorial pengolahan datanya menggunakan program SPSS. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis ordinary least square atau OLS. Nah, jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Nah, demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linier. Misalnya, uji multikolineritas tidak dilakukan pada analisis regresi linier sederhana, dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data cross-seksional. Nah, uji asumsi klasik juga tidak perlu dilakukan untuk analisis regresi linier yang bertujuan untuk menghitung nilai pada variabel tertentu. Misalnya, nilai return saham yang dihitung dengan market model atau market adjust model. Nah, perhitungan nilai return yang diharapkan dapat dilakukan dengan persamaan regresi, tetapi tidak perlu diuji asumsi klasik. Nah, tujuan pengujian asumsi klasik ini adalah untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Nah, mengapa perlu uji asumsi klasik dalam penelitian kuantitatif? Nah, melakukan uji asumsi klasik sebelum menguji hipotesis dianggap sebagai sebuah syarat yang harus dilakukan pada penelitian kuantitatif. Apabila hasil uji asumsi klasik ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan, akan timbul berbagai reaksi yang beragam. Nah, uji asumsi klasik yang sering digunakan ada beberapa macam. Yang pertama itu ada uji multikolineritas, dan ada uji heteroskedasitas, uji normalitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Nah, tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu nih yang harus dipenuhi. Nah, analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan. Nah, kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan, dilakukan pengujian pada uji yang lain, seperti itu. Nah, pengertian dari uji normalitas adalah uji untuk melihat apakah nilai residual terdistribusi normal atau tidak. Nah, model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Jadi, uji normalitas bukan dilakukan pada masing-masing variabel, tetapi pada nilai residualnya. Nah, sering terjadi juga kesalahan yang jamak, yaitu bahwa uji normalitas dilakukan pada masing-masing variabel. Hal ini tidak dilarang, tetapi model regresi memerlukan normalitas pada nilai residualnya, bukan pada masing-masing variabel penelitian. Nah, yang kedua ada uji multikolineritas. Nah, uji multikolineritas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda. Nah,
jika ada korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu. Nah, sebagai ilustrasi adalah model regresi dengan variabel yang bebas, bebasnya motivasi, kepemimpinan, dan kepuasan kerja dengan variabel terikatnya adalah kinerja. Nah, logika sederhananya adalah bahwa model tersebut untuk mencari pengaruh antara motivasi, kepemimpinan, dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Seperti itu. Nah, ketiga ada uji heteroskedastisitas. Nah, uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan yang lain. Nah, model regresi yang memenuhi persyaratannya adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Nah, kemudian ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi adalah untuk melihat apakah terjadi korelasi antara periode T dengan periode sebelumnya. Secara sederhana adalah bahwa analisis regresi untuk melihat pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat. Jadi tidak boleh ada korelasi antara observasi dengan data observasi sebelumnya. Sebagai contoh, pengaruh antara tingkat inflasi bulanan terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, data tingkat inflasi pada bulan tertentu, katakanlah bulan Februari, akan dipengaruhi oleh tingkat inflasi bulan Januari. Berarti terdapat gangguan autokorelasi pada model tersebut. Nah, kemudian yang terakhir ada uji linearitas. Uji linearitas dipergunakan untuk melihat apakah model yang dibangun mempunyai hubungan linier atau tidak. Nah, uji ini juga jarang digunakan pada berbagai penelitian karena biasanya model dibentuk berdasarkan telaah teoretis bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya adalah linier. Nah, hubungan antara variabel yang secara teori bukan merupakan hubungan linier sebenarnya sudah tidak dapat dianalisis dengan regresi linier. Misalnya masalah elastisitas. Nah, sekian penjelasan saya tentang kelima uji asumsi klasik tersebut. Mari langsung kita praktekkan saja gimana cara pengolahan datanya menggunakan program SPSS. Nah, yang pertama, langkah yang kita lakukan untuk melakukan uji asumsi klasik, kita harus menyalin data yang kita punya ke Microsoft Excel. Nah, di sini saya memakai data pengaruh reproduksi harga dan biaya promosi terhadap pendapatan UMKM produk sepatu tahun 2016-2019. Nah, kemudian kita buka lembar kerja SPSS-nya. Ini kita buka lembar kerja yang baru, kemudian di kolom name kita tulis, kemudian untuk variabel kedua ini dengan variabel price atau harga, dan variabel 3 nama dengan variabel cost atau biaya promosi. Kemudian yang produk kita isi 0, price 2, cost 2, dan kemudian yang measure-nya kita ubah jadi L dan L.
Nah, kemudian kita di kolom keempat open. Nah, ini desimal nikel. Setelah semuanya sudah masuk ke data view. Nah, selanjutnya kita menyalin data yang dari Microsoft Excel ke SQL file dari paling bawah. Kita copy, kemudian kita paste. Nah, ini kita selesai data dari Excel ke SQL. Nah, ini untuk langkah pertama. Langkah kedua, Nah, ini sedang proses di sini. Nah, ini caranya. Nah, ini langkah kedua. Nah, langkah ketiganya kita menggunakan uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini yang pertama ada uji normalitas, uji multikolineritas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Nah, kemudian kita ke uji asumsi klasik. Untuk uji normalitas, indikatornya adalah grafik normal probability plot. Uji normalitas. Nah, dari uji normalitas ini kita bisa lihat dari grafik normal probability plot. Nah, ini grafik normal probability plotnya. Nah, dari gambar ini dikatakan distribusi normal apabila data penyebarannya di sekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal ini. Nah, dan dikatakan tidak terjadi data normalitas jika data tersebut jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti data garis diagonal. Nah, pada case ini data tersebut mengikuti garis diagonal. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa data ini terdistribusi secara normal. Jika dia tidak terdistribusi secara normal, maka data tersebut akan menyebar ke sini dan tidak mengikuti arah garis diagonal. Nah, kemudian uji multikolineritas. Nah, di uji multikolineritas ini kita dapat lihat di nilai toleransi dari FIV-nya. Di sini kita lihat. Nah, ini dia data koefisien nilai toleransi dan FIV-nya. Nah, dikatakan terjadinya bisa dilihat di nilai toleransi dan nilai FIV, di mana itu bisa kita lihat jika multikolineritasnya jika nilai toleransi kurang dari 0,1 dan nilai FIV-nya lebih besar dari 0,1 dan tidak terjadi normalitas jika nilai FIV-nya itu kurang dari 10 dan nilai FIV-nya juga lebih dari 10. Nah, bisa kita lihat di sini nilai toleransi itu 0,820. Nah, maka bisa dilihat bahwa produk 0,8. Nah, kita lihat pada tabel ini untuk variabel 1 yaitu nilai toleransinya yaitu 0,82. Artinya ini lebih besar dari 0,1. Begitu juga dengan variabel harga. Yaitu hasilnya dengan 0,784 yang artinya lebih dari 0,1. Nah, kemudian untuk variabel 3 itu 0,939 itu juga lebih besar dari 0,1. Nah, bagaimana dengan nilai FIV-nya? Nilai FIV untuk variabel pertama 1,219, untuk
variabel kedua 1,276 dan untuk variabel ketiganya 1,065. Nah, ketiga variabel ini memiliki nilai VIF yang lebih kecil dari 10. Artinya bisa disimpulkan dari tabel ini, dari nilai tolerance dan nilai VIF-nya tidak terjadi multikolinialitas. Nah, kemudian kita masuk ke uji yang ketiga, yaitu uji heteroskidesitas. Nah, pada case ini melihat uji heteroskidesitas berdasarkan scatter plots. Nah, kemudian scatter plots yaitu ini adalah scatter plots. Terjadi heteroskidesitas jika pada scatter plots ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, berubah, melebar, kemudian menyempit. Jika tidak terjadi heteroskidas jika pada scatter plots tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di garis bawah angka 0 pada sumbu Y. Nah, kita lihat pada case ini bahwa titik-titik ini menyebar, ada yang di atas angka 0 dan di bawah angka 0. Tidak bisa disimpulkan bahwa data yang kita miliki tidak terjadi heteroskidas. Nah, terakhir kita ke uji autokorelasi, di mana kita melihat nilai berdasarkan nilai Durbin-Watsonnya. Durbin-Watson bisa dilihat pada tabel model summary. Nah, di sini ada model summary. Nah, ada Durbin-Watson. Nah, di sini nilainya ada 1,914. Jadi, autokorelasi terjadi jika nilai Durbin-Watson tidak berada di antara DU sampai dengan 4 kurang DU. Sedangkan autokorelasi tidak terjadi jika nilai Durbin-Watson berada di antara DU sampai dengan 4 kurang DU. Nah, kita lihat di sini bahwa nilai DU yang kita miliki adalah 1,914. Kita bisa lihat nilai DU. Nah, kita bisa lihat nilai DU dari tabel. Jadi, kita buka tabel Durbin-Watsonnya dengan alfa 5%. Nah, kita memiliki variabel independennya itu ada 3 di sini, ada di kolom ini. Kemudian ini jumlah datanya itu ada 32 di sini. Jadi nilai DU-nya adalah 1,6505. Jadi nilai DU-nya adalah 1,6505. Kita catat, kemudian kita lihat lagi di hasil SPSS-nya. Jadi nilai DU 1,6505 itu lebih kecil dari 1,914. Jadi 1,914 ini lebih kecil dengan 4 dikurang DU. Nah, jadi nilai DU sama dengan kurang DU. Jadi nilainya tidak terjadi uji autokorelasi, sehingga dari hasil uji asumsi klasik yang kita lakukan untuk uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskidesitas, dan uji autokorelasi lulus dari uji asumsi klasik. Itu. Oke, sekian tutorial langkah-langkah dari uji asumsi klasik menggunakan program SPSS. Semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.